Sebelum kita mulai, para jamaah, bapak-bapak dimohon duduknya rapat-rapat. Lebih maju lagi Pak, biar bisa kita mulai. Peren, maju lagi Peren. Pak Haji, maju lagi Pak Haji. Pak Nur, Pak Nur Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillah, pertama-tama yang kami hormati guru kita bersama Al-Ustadz Aspiran Karim Eskom. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita sekalian yang nanti akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim Al-Ustadz Bapak Ramdhani SAG beserta jajarannya. Yang kami hormati para guru kita, Ustadz Abah Yahya, dan juga para tokoh masyarakat, Ketua RW 01 Bapak Mulya Jono, dan juga Bapak Judi Kopul selaku Ketua BPD Pengasinan, Bapak-bapak jamaah Masjid Jami Baitur Rahim yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada limpahan rahmatnya lah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, di mana sholat adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah adalah sunnahnya baginda Rasulullah SAW, dan dilanjutkan dengan kajian hadis ini. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan pada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya selaku pemandu acara seperti biasanya akan membacakan susunan acara taklim pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu tasmih yang nanti akan dibawakan atau dibacakan oleh Ustadz Asep. Acara yang ketiga yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Aspiran Karim Eskom, dilanjut tanya jawab dan ditutup dengan doa. Itulah susunan acara pada pagi hari ini. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali taklim kita ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala dunya wali kulli niyatin salihah wa ila nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini kata acara kedua yaitu tasmi atau pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep. Padanya kami persilakan dengan segala hormat. Ustaz Asep ya. Ini biar kedengaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi jar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa man yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala bis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Rabbi inna Rabbi innahu lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholata wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullun ya'malu 'ala sakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi bacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan dibawakan oleh Al-Asir. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hedonic treadmill. Bingung kan tahu. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meningkat acara selanjutnya itu acara inti sosial agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Bian Karim Esko dengan durasi 45 menit, dilanjut dengan tanya jawab dan ditutup dengan doa. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul adzim. Temanya apa tadi, Bang Marja? Ribet. Ribet ya. Judul kita agak ribet supaya kelihatan keren, namanya hedonic treadmill. Wah, apa itu? Ya, dalam Quran kita akan bahas tentang suatu hal yang dikejar oleh semua manusia, ya. Tapi ternyata itu zong, fata morgana. Dan kisah ini diabadikan Allah lewat banyak sekali di dalam Al-Quran sebenarnya. Cuman cerita yang paling kena adalah tentang Qarun dan para pengikutnya. Perlu kita ketahui bahwa hidup kita ini itu akan sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran, siklusnya akan sama seperti itu. Dulu ada Fir'aun, sekarang juga ada Fir'aun yang berperan sebagai Fir'aun. Dulu ada Nabi Musa, ada juga yang berperan sebagai Nabi Musa. Dulu ada Haman, Qarun, Samiri, sama. Ada juga zaman sekarang yang seperti Qarun, konglomerat yang menumpuk harta. Ada juga teknokrat seperti Haman. Ada juga Samiri, ulama-ulama su yang kerjaannya itu nyesatin umat, yang mengambil keuntungan dari umat untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu namanya Samiri. Ada di dalam Al-Quran dikatakan ada kaum Nuh yang keras kepala, yang nggak mau didakwahi. Ada kaum Tuba, ada kaum Ad yang kuat sama adat, nggak mau ikut kepada Allah, ikut kata orang tua, ajaran-ajaran orang tua, kaum Ad. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'una wajadna 'alaihi aba'ana. Kenapa kamu nggak ikut kepada apa yang diturunkan oleh Allah? Enggak, kami ikut kepada apa yang diturunkan, ajaran-ajaran dari orang tua kita. Jadi kita akan selalu memerankan satu peran di dalam Al-Quran sebagai siapa? Alhamdulillah hari ini kita berperan sebagai orang baik yang disaksikan oleh para malaikat
yang dicintai oleh Allah sehingga dijamin oleh Allah, mendapatkan jaminan orang-orang yang sholat subuh. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Disaksikan oleh para malaikat. Tapi kadang kita jadi kaum Ad, kadang jadi kaum Nuh yang keras kepala, kadang jadi Korun yang serakah luar biasa, kan gitu. Yang penting bagaimana ujungnya kita adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita akhir hidup kita itu berperan dalam kebaikan. Ya. Nah, oleh sebab itu perlu kita ketahui, jadi kehidupan ini akan selalu berputar siklusnya. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu akan terjadi terus di dalam dunia ini. Ada Fir'aun, pemimpin-pemimpin yang jahat, yang sukanya membunuh, menganiaya, menzolimi umatnya. Ada konglomerat jahat, oligarki, yang kerjanya memang mengambil keuntungan. Itu adalah Korun, konglomerat jahat. Ada yang namanya aparat-aparat dan teknokrat yang jahat, namanya Haman. Ada ulama-ulama yang dia melanggengkan kekuasaan yang jahat dengan fatwanya, dengan ajarannya, dengan ajakannya, namanya Samiri. Semuanya dihukum Allah. Nah, kita bagaimana? Setiap manusia sekarang mau bahagia nggak, Pak? Oh, Semuanya apa? Mau bahagia. bahagia. Ini memang luar biasa. Kita akan sedikit-sedikit membuka rahasia tentang bahagia. Bagi yang sudah lelah untuk bahagia dan enggak mendapatkannya, mari kita bahas tentang satu materi tentang hedonic treadmill ini. Apa itu hedonic treadmill? Hedon itu dalam bahasa Romawi artinya senang. Hedonic menjadi kesenangan. Kata benda yang sudah melekat dalam diri, mau senang dan mau bahagia. Tapi treadmill ini bahasa gym, bahasa orang olahraga. Tahu treadmill, Pak? Treadmill itu orang yang untuk latihan jalan. Kalau misalkan jalan kan kita emang jalan gitu kan. Kalau treadmill ini ditaruh di tempat ya kan, dia cuman kayak roda jalan gitu. Orang jalan ya kan, cepet. Nah itu seperti itu. Intinya apa? Orang yang berjalan, dia berjalan memang dia keringetan, tapi tidak jalan-jalan. Dia tidak berubah tempatnya. Ya. Jadi orang treadmill itu ya karena berbagai macam hal deh, karena kemodernan ya kan. Kalau kita kan ya jalan-jalan aja langsung gitu kan, olahraga. Kalau mereka orang kaya karena punya duit beli alat namanya treadmill. Ya. Jadi walaupun dia jalan, dia olahraga juga, cuman kagak jalan-jalan. Nah sama, orang sebenarnya dia mau bahagia, ya kan? Tapi kok sudah mengusahakannya, nggak bahagia juga. Ya, karena ada dua kebodohan di muka bumi ini. Ya, apa kebodohannya? Orang kaya yang mengira bahwa harta itu adalah kunci kebahagiaan. Yang kedua adalah ada orang miskin yang mengira uang itu adalah kunci kebahagiaan. Jadi sama-sama bodoh ini. Orang kaya yang mengira bahwa dunia itu adalah kebahagiaan, dan orang miskin, saking miskin ya maka dia selalu berdoa sama Allah, minta uang. Betul? Selalu seperti itu. Oleh sebab itu kita belajar supaya benar-benar mendapatkan kebahagiaan, bukan sekedar rasa-rasa bahagia saja. Makanya Allah, kita lihat sekarang ayatnya, yang enak Bang Marja yang bacain, jadi supaya jelas bahwa ini benar-benar Quran bukan. Dari ayat 78 tentang Korun. Apakah kita Korun? Apakah kita pengikut Korun? Nanti kita lihat di sisi mana kita akan berada. Silakan Bang.
Dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurani man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Artinya, Yang artinya, Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya pada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. ini pengakuan Qarun. Dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilm. Allah ini mendatangkan harta kepadaku karena ilmuku, karena kemampuanku, karena kehebatanku dalam berdagang, kehebatanku dalam bekerja. Maka hati-hati orang-orang kaya atau kita semua yang mengatakan bahwa ini karena ilmuku, karena kemampuanku, karena kecerdasanku aku jadi seperti ini. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Emang kamu nggak tahu bahwa Allah membinasakan sebelum kamu orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang lebih banyak mengumpulkan harta. Artinya bahwa orang-orang juga banyak yang sudah mengumpulkan harta, orang mengumpulkan emas, punya rumah-rumah yang bagus, tangganya dari perak dan emas, Allah juga hancurkan. Jadi nggak ada jaminan bahwa orang itu akan bahagia, tapi bisa jadi justru dihancurkan oleh Allah. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Jangan tanya tentang dosa kepada orang-orang yang pendosa. Kenapa? Karena mereka sudah bergelimang dengan dosa. Ya. Jadi barang siapa yang masih dia kepada dunia, cita-citanya untuk meraih dunia, makanya kita setting ulang kepala kita. Tidak. Dunia itu tidak selalu mendatangkan kebahagiaan. Justru dunia itu lebih banyak mendatangkan mudarat kepada manusia. Rasulullah saja mengatakan bahwa bukan kemiskinan yang aku takuti yang jatuh kepada umatku. Tapi ketika Allah itu membuka pintu-pintu kekayaan, disitulah justru akan terjadi cobaan yang paling berat. Perhatikan bagaimana perang Uhud. Kekalahannya karena apa? Harta ghanimah. Dikarenakan harta ghanimah, ya kan? Bahkan 50 orang dia penjaga pemanah yang ulung digoda oleh orang musyrik dengan harta ghanimah, dia kabur dari posnya dan akhirnya kekalahan di perang Uhud. Sama yang terjadi dengan umat Islam. Kalau semua umat Islam itu memburu dunia, maka yang terjadi adalah kekalahan umat Islam. Lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udah. Kata Rasulullah, seandainya dunia itu dan seisinya itu di sisi Allah itu nilainya tidaklah seperti yang namanya sebelah sayap nyamuk atau lalat. Ini dunia sudah gede banget dengan emasnya, ambil aja di Freeport, angguk aja itu, batu bara di Kalimantan semuanya, permata di Afrika, ambil semuanya, nilainya tidak lebih daripada sebelah sayap nyamuk. Ketika Rasulullah jalan di pasar, dilihatnya ada anak kambing mati, matanya rusak, matanya cacat.
Maka Rasulullah tanya sama sahabat yang sedang berjalan dengannya, ini kalian mau nggak kalau saya jual 1 dirham? Kata sahabat, ya mana maulah kami, hidup aja belum tentu mau, orang matanya aja udah begitu. Maka kata Rasulullah, fallahu wa hadza alaikum. Maka sebenarnya dunia ini lebih buruk lagi daripada yang namanya bangkai kambing yang cacat ini. Jadi bayangkanlah, dunia di sisi Allah itu demikian, tapi itu yang dikejar-kejar oleh manusia. Dan tokohnya namanya Korun. Apa yang terjadi pada Korun? Lanjut Bang. Perhatikan ini, ketika dia kemudian keluar menuju kaumnya. Surat Al-Qasas. Al-Qasas ayat dari mulai, sebenarnya mulainya itu dari 77 tuh. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah engkau dunia, carilah engkau kepada akhirat. Makanya disuruh cari akhirat sama Allah, jangan cari dunia. Nanti nggak dapat dunia, nanti dijelasin, tenang aja. Emang kita protesnya kan gitu mulu ya kan. Disuruh nyari akhirat, maunya dunia. Hidup kan harus seimbang. Cie, seimbang ya kan. Dia sendiri kagak seimbang. Otaknya kagak seimbang sebenarnya. Nanti kita akan lihat. Ya, lanjut. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Ya. Yang artinya, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang Fakharaja ala qaumihi fi zinnati. Maka keluarlah Qarun dengan kemegahannya, dengan jubahnya, dengan mahkota emasnya, dengan mobil mewahnya, dengan kalung-kalungnya, dengan gelang-gelangnya, dengan cincin-cincinnya, dengan uangnya. Keluar dia. Wow. Dengan kemegahannya fi zinatihi, terus berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. wa qala alladziina yuridul hayatad dunya. Maka berkatalah orang-orang yang pengagum Qarun ini, yang cinta kepada dunia, apa kata mereka? Mudah-mudahan kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Mudah-mudahan aku seperti Qarun, mendapatkan harta yang seperti itu. Kemudian apa? Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Innahu ladzu azim. Bahkan dia mengatakan, sungguh beruntung sekali Qarun ini. Orang yang dilaknat Allah bahkan dikaguminya. Betul. Padahal di sisi pada saat itu Qarun ada siapa? Ada Nabi Musa. Kenapa nggak dia mengatakan, wah sungguh beruntung Nabi Musa mendapatkan Taurat, menjadi orang soleh, ibadah kepada Allah. Allah berbicara langsung kepada dia, tapi dia justru kagum kepada Qarun. Bukankah itu yang terjadi sekarang? Ada orang hafal Quran, ada orang yang dia sholat tahajud, ada orang yang dia hartanya nggak terlalu banyak, tapi soleh luar biasa. Tapi kita nggak pernah kagum sama dia tuh. Kita kagum sama tuh, lihat tuh mobilnya banyak banget, tuh lihat rumahnya bagus banget. Padahal kagak sholat. Betul? Ya enggak? Itu yang terjadi di masyarakat sekarang. Kekaguman terhadap dunia itulah yang kemudian Allah ceritakan. Kalau kamu memang kagum kepada kekayaan, engkau itu adalah kaumnya Qarun, pengikutnya Qarun. Nih sedikit tentang kuadran dunia akhirat. Karena ini sebenarnya sudah pernah dikaji dalam sholat Jumat khotib. Cuman kan kalau khotib dia cepat, jadi nggak bisa apa cepat deh. Pertama adalah kuadrannya itu adalah dunia untuk dunia. Ini memang
Parah ini orang. Dunia untuk dunia. Ya dia kerja untuk dunia memang. Kerja untuk senang. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwalahum. Dia kerja dari pagi sampai malam. Buat apa? Ya buat dunia, buat makan-makan, buat senang-senang. Ya, buat jalan-jalan, buat beli harta. Dunia untuk dunia, dunianya untuk dunia. Ya kan? Tapi ada juga kuadran di sini nih. Akhirat untuk dunia. Asing nggak tuh? Akhirat tapi untuk dunia. Banyak nggak? Contohnya? Awal Ustaz Asep, Usai. Akhirat untuk dunia. Tahu artinya nih? Jualan akhirat tapi tujuannya dunia. Dia sampaikan cuman untuk dunia. Inilah yang Ustadz industrialisasi. Ya enggak? Sepertinya akhirat, tapi sebenarnya mengarahkan kepada dunia. Tanya aja sama siapa namanya yang keluarin duit tuh. Ngeluarin duit gitu. Gandain duit itu yang dari jubahnya ngek gitu. Gandain duit. Iya. Siapa namanya Pak Ibung? Pak Ibung waktu itu pernah ke sana kemana? Yang di Jawa Timur itu yang dia ngeluarin duit dari jubahnya. Hah? Lupa ya? Hah? Betapa banyak orang yang kelihatannya seperti akhirat, ya kan? Panti asuhan, betul? Dibuat ternyata untuk pedofil, dibuat untuk cari sumbangan, itu akhirat nggak? Tapi untuk dunia, berapa banyak? Banyak banget. Makanya doain saya dan Ustadz Asep, ya kan, supaya istiqomah, bukan akhirat dijadikan dunia. Ya, banyak ustadz yang terjebak juga, kemudian dia membanggakan hartanya, seolah-olah ustadz yang serius itu, ustadz yang sukses itu kaya raya. Sama dong dia ngajarin kepada Korun juga ngajarin kaumnya untuk kaya raya. Salah. Bukan nggak boleh kaya, jangan protes dulu deh, nggak boleh kaya. Masih protes tuh ya kan? Bukan itu. Dia ngajarin bagaimana dia kepada Allah, kuat kepada Allah, istiqomah di jalan Allah. Jadi kalau misalkan terpesona dengan ustadz tuh, lihat ustadz berhasil ya kan, kenapa rumahnya banyak, gede banget, hartanya banyak itu. Jadi ustadz makanya, aduh. Akhirnya Pak Ipung keluar duit banyak mulu kalau acara. Gimana kagak, orang tarifnya lumayan ya kan. Dikasih anak yatim lumayan bayar. Betul nggak? Kenapa? Terjadilah transaksi akhirat untuk dunia. Ini kenyataan. Dan dari dulu seperti itu. Siapa tokohnya? Samiri. Kalau ini tokohnya Korun. Dia jual akhirat tapi kepada dunia. Istri saya telepon seseorang. Dia mau belajar Al-Quran. Karena dilihat di YouTube itu bagus suaranya ya kan, hafalannya juara MTQ. Karena dia terbiasa tidak pernah mengambil upah untuk mengajar, dia kaget 1 jamnya itu sesinya lewat Zoom aja udah 500.000. Dia terkena mental health gitu. Mentalnya kena dia, ya Allah. Segitu mahalnya kah belajar Al-Quran? Dia biasanya nggak pernah ngambil upah, orang belajar dilayani, kita gitu. Kaget dia, saya mau belajar, ya kan? Oh iya silakan Bu, web Zoom, lewat Zoom aja. 1 sesinya 500.000. Bayangkanlah. Ketika ditanya kenapa begitu? Ya orang Quran, bagus bacaan Qurannya. Hebat dia, juara MTQ. Tapi kenapa? Orang belajar Quran ditarif. Protes saya. Kan gitu kalau saya. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah?
Ada orang datang itu haram kita untuk menolaknya. Apalagi yang bisa baca Quran, kayak tadi Ustaz Asep bagus banget bacaan Qurannya ya kan. Luar biasa. Tiba-tiba datang orangnya kan, saya mau belajar. Oh iya, saya juga belajar pakai biaya. Saya belajar di PTIK ini ya kan 5 tahun kurang lebih habis 100 juta. Kalau gitu misalkan satu sesi kira 100 saja dah. Betul nggak? Transaksi nggak itu? Akhirat, tapi untuk dunia. DKM hati-hati nih, akhirat ya kan? Tapi untuk dunia. Kelihatannya akhirat, cuman banyak masjid-masjid ya kan, segala macam konflik gara-gara ngumpulin infak, berantem tuh. Karena untuk dunia. Dipakai untuk dirinya sendiri, dipakai untuk kepentingannya sendiri. Hati-hati. Ini termasuk akhirat untuk dunia. Tokohnya namanya Samiri. Ada lagi di sini, Seth. Ini agak bagus nih. Emang bagus. Dunia untuk Nah ini kayaknya bener ya. Betul nggak? Kau dapat dunia untuk akhirat. Dunia kita untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia, apalagi akhirat untuk dunia. Kedok aja itu akhirat, padahal untuk dunia. Maka Allah katakan dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kau ikuti orang yang dia tidak meminta imbalan. Wa hum muhtadun. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk Allah. Kalau dikasih boleh diambil, diminta atau kita meminta dengan mentarif, jangan sampai hilang kamu punya hidayah. Nggak dapat hidayah dari Allah. Hebat dalam bicaranya, hebat di dalam penyampaiannya, tapi petunjuk tidak dapat dari Allah. Ya, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kalau kamu mau ikuti orang yang tidak meminta imbalan. Nggak meminta ya, bukan nggak menerima, tapi nggak meminta. Karena dalam surat Syu'ara Allah mengulang 8 kali tentang bagaimana para nabi berdakwah dengan susah payah. Ketika akan diberikan imbalan oleh kaumnya, apa kata para nabi? In ajriya illa ala rabbil alamin. Tidak, saya tidak mengambil imbalan, saya sudah dibayar sama Allah dengan surganya. Bayangkanlah itu. Para nabi lebih berhak mendapatkan imbalan dibandingkan kita ustadz-ustadz cemen kayak begini. Itu aja nggak minta imbalan, nggak minta tarif. Kita ini siapa? Betul. Tiba-tiba orang mau belajar, orang-orang mau apa, kita kasih tarif ya kan? Ya ini kalau buat sesi saya gitu. Tapi mau bilang apa? Karena sudah terjebak dalam namanya hedonic treadmill. Industrialisasi. Semua harus begitu. Ya kan? Jadi ustadz itu seperti artis sekarang yang dia ada manajemennya, ada asistennya yang kalau berangkat minimal 5 orang. Di hotel yang bagus, ya kan? Pulang pergi dengan harus dijemput dengan Alphard dan sebagainya. Betul, kita harus menghormati orang-orang alim. Tapi jangan meminta. Jangan meminta. Bagaimana Buya Hamka itu berjalan dengan sepeda kumbangnya dari kampung ke kampung di Padang, tidak dibayar. Apa namanya, kata Rasulullah, kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minin. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Demikian besarnya rasa Rasulullah itu orang untuk beriman. Yang jauh aja dihampiri, ke Taif ya kan, kemana-mana dihampiri, nggak diundang, nggak dinaikin apa yang bagus-bagus ya kan, tapi didatangi. Buya Hamka itu setiap malam dia mengajar di surau-surau di Padang sana, naik sepeda kumbang, gelap segala macam. Kampung-kampung yang belum ketahu agama itu didatang-datangi, dibayar, boro-boro dibayarin, justru keluar duit. Berapa banyak itu istrinya ya kan, yang dia keluar batik-batiknya dijual, cincinnya dijual untuk dakwah. Jadi kalau ada orang kemudian mengumpulkan akhirat dia, tapi untuk dunia, Masya Allah.
Mudah-mudahan kita dijaga semua dari hal itu. Ya, dunia untuk akhirat. Tokohnya siapa? Masih yang baik lah. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ini orang-orang luar biasa. Dunia di tangannya, tapi hatinya tetap akhirat. Ini tangan dan hatinya ada di dunia. Gimana enggak dia? Mukibban ala wajahihi. Wajah yang terseret-seret di dunia. Wajahnya kebalik sama Allah. Nanti di akhirat tuh ada yang berjalan di atas siratal mustaqim, yang dia tegak. Ada juga yang dia mukibban ala wajahihi. Mukanya terbalik, terseret mukanya di muka bumi. Kenapa? Karena dunianya itu demikian kuat. Dunia untuk akhirat. Kalau di sini tokonya Pak Ipung lah, insya Allah. Amin. Itu. Saya buat spanduk ya kan, mau dibayar. Aduh, saya gimana? Lupa mulu. Ya udah, akhirnya saya nggak bayar. Saya bilang jangan malu-malu kalau mau gratisin, Pak. Ya kan? Tapi orang yang dia dunianya untuk akhirat justru kaya raya dan bahagia, nggak pernah habis sampai sekarang. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya yang hartanya dihabiskan di jalan Allah. Karena Allah janjikan dalam surat 34, surat Saba itu, wa ma anfaqtum min syai' fi sabilillahi fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Barang siapa yang menghabiskan hartanya di jalan Allah, menginfakkan di jalan Allah, min syai', apa saja yang diinfakkan di jalan Allah, wa huwa yukhlifu, pasti Allah akan balas. Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, Allah lah sebaik-baik pemberi rizki, dibalas khair, lebih baik lagi. Makanya belum ditemukan orang miskin gara-gara berinfak. Tapi orang miskin karena judi banyak, miskin karena istrinya banyak juga banyak. Betul? Tapi kalau orang miskin, kenapa kamu miskin? Gara-gara infak, belum ditemukan kasusnya. Sama juga, belum ditemukan orang gila gara-gara ngejar akhirat. Rumah sakit jiwa itu penuh sama siapa, Pak? Orang-orang yang mengejar dunia. Betul tidak? Terobsesi dengan dunia, depresi, akhirnya stres, gila. Jadi rumah sakit jiwa adalah rumah sakit pengejar dunia. Jadi kalau kita cinta pada dunia, kita punya potensi untuk masuk rumah sakit jiwa. Betul tidak? Betul. Ada sini yang orang misalkan dia sholat malamnya luar biasa, baca Qurannya luar biasa, ibadahnya, infaknya, tiba-tiba gila. Gak ada. Wah, ada Ustaz, itu dia wiritan segala macam ya kan, sholat segala macam, apa namanya, mantra-mantra. Iya. Tanya sama dia, apa yang dia doakan kepadanya? Dunia itu. Betul tidak? Kan katanya ada tuh ya kan, dia belajar di sono ya kan, segala macam mantra-mantra, wirid-wirid, amalan-amalan segala macam, wapak-wapak segala macam. Untuk apa? Tanya sama dia. Untuk dunia. Sama aja kayak begini nih, akhirat untuk dunia. Betul, Pak? Tapi kalau ada orang misalkan benar-benar dia mengejar dunia, wabtaghi fima taqaw darul akhirah, belum ada yang gila. Belum ada yang masuk rumah sakit jiwa, justru dia paling bahagia. Lanjut lagi. Satu lagi ya, apa namanya? Udah tahu dong? Akhirat untuk akhirat. Masya Allah. Ini padik banget ini ya kan? Inilah orang yang mati sebelum mati dia. Akhirat, urusan akhirat memang untuk akhirat. Sholat subuhnya malu dia, seperti Ali bin Abi Thalib, malu dia berdoa kepada Allah. Seperti Umar bin Khattab, malu berdoa kepada Allah. Kenapa? Sudah demikian banyak rezeki, sedemikian banyak rasa syukur nikmat dari Allah. Saya malu minta dunia lagi kepada Allah. Bayangkanlah. Dia hanya minta, ya Allah ridhoilah kami ya Allah. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, la yadkhulu jannata amaluhu. Tidaklah engkau masuk jannah itu karena amalan-amalan kamu.
Wala ana, kata Rasulullah, juga demikian dengan aku, illa rahmatan minallah, kecuali rahmat dari Allah. Al-Kisah ada orang di zaman Nabi Musa juga itu ibadah 500 tahun, punya cita-cita masuk surga, Pak. 500 tahun kerjanya sholat, zikir, sholat, zikir, sholat, zikir. Lalu apa? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah ke dalam surgamu karena ibadahku, ya Allah. Kata Allah, baik malaikat, timbanglah ibadahnya. Ditimbanglah ibadah dengan dosanya. Apa yang terjadi? Jomplang, Pak. Dosanya lebih banyak. Kenapa? Karena dia berdoa, amalannya memasukkannya ke dalam surga. Nangis dia, lalu ganti doanya. Baiklah ya Allah, masukkanlah ke dalam surga karena rahmat. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Maka orang yang bersandar pada amalannya, contoh sholat misalkan, ya kan? Kan kita tahu kualitas sholat kita, betul nggak? Yang dibilang bisa disebut khusyuk tuh setahun sekali atau berapa tahun sekali? Khusyuk. Nggak ada pikiran sama sekali, mikirin apa, ada nggak? Bisa dihitung pakai jari, nggak habis nih. Kita sholat, memang sholat setiap hari, sholat 5 kali, bahkan tahajud 2. Tapi yang benar-benar kita relate, connect sama Allah tuh kapan? Pernah nggak? Jarang banget. Bang Marja, betul? Ini ormas nih. Orang suka ke masjid, sholat di masjid. Apalagi kita yang jarang gitu kan. Sholat yang Bang Marja khusyuk kira-kira berapa kali pernah? Belum pernah, bayangin. Tapi sholat tiap hari. 5 kali sehari. Tuh, bayangin. Lalu amalan seperti ini, sholat seperti ini, mau kita gadaikan kepada Allah sebagai pintu masuk surga kita, sebagai kunci. Nggak bisa. Makanya, la yadkhulu jannata amalu. Jangan sombong kau mengatakan amalku ini memasukkan ke dalam surga. Infak kita, ya Allah, infak kita kadang merengut, kadang apa namanya, bahasanya itu ngeluh, ya kan? Walaupun Pak RW minta-mintain sumbangan misalkan nih, senyum-senyum aja, iya Pak RW, wah bagus banget ini maulid ya kan? Tapi dalam ini, aduh, tiap bulan lagi gimana ya? Gitu. Dan Pak RW kagak tahu ya kan? Yang tahu dia senyum aja. Tapi kita sering gitu juga kan? Senyum tapi ngeluh, ngedumel. Pernah? Kenapa sering? Jangan bohong dah ya kan? Saya juga manusia soalnya kan gitu. Kadang ngeluh juga. Ya kan? Nah, jadi seperti itu, amalan-amalan seperti ini kita sandarkan untuk masuk surga. No way, nggak bisa. Kita tahu kualitas sholat kita, tahu kualitas infak kita, tahu kualitas umroh kita, haji kita, bacaan Quran kita. Betul? Seikhlas apa kita berbuat, seikhlas apa kita untuk apa namanya berhikmat dengan agama ini. Kita tahu semua kualitas diri kita. Maka doanya rahmatan minallah. Ya Allah, karena rahmatmu ya Allah, masukkanlah ke dalam surga ya Allah. Jangan sombong. Tapi hadis ini digunakan juga sama orang-orang liberal. Dia mengatakan, tuh, bukan karena amal lu masuk surga, karena rahmat Allah. Ya, tapi Ibnu Katsir membalas lagi dengan tafsirnya lagi. Yang dikatakan orang yang mendapatkan rahmat Allah, satu, orang yang taat kepada Allah. Jadi kalau orang nggak taat, nggak sholat, nggak ibadah, ya sama, nggak dapat rahmat Allah. Jadi jangan dia mengatakan, tuh lihat hadisnya ya kan, bukan karena ibadah, makanya gua nggak sholat, cukup gua ingat eling sama Allah. Ya kagak bisa, karena yang dapat rahmat Allah pertama orang yang taat kepada Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi kalau kita sholat ikhlas, infak ikhlas. Makanya kenapa kita kadang nggak ikhlas, sholat kita kok inget apaan gitu ya kan? Apalagi di Medan kemarin Mang Marja ya kan? Inget apaan tuh, sono?
Ingetin bini, ingetin anak ya kan, ingetin tehnya, ingetin tendanya bisa. Lagi sholat ya Gus ya? Ya, nah ini dia. Nah kita yang mana? Saya nggak tahu bapak yang mana. Tapi mudah-mudahan adalah yang mana yang keempat. Wah, akhirat untuk akhirat keren banget. Kalau akhirat untuk akhirat jangan minta apa-apa sama Allah. Sholat tahajud ya kan, ya Allah, ridhoilah kami ya Allah. Udah nggak minta lagi, dunia sudah hambar kata Sep. Nggak butuh lagi ya kan ya Allah yang namanya harta ya Allah. Nggak butuh duit lagi, aku butuh kasih sayangmu ya Allah. Betul nggak? Itu akhirat untuk akhirat. Ini para aulia, para wali, para nabi. Nah iya makanya jangan sosokan. Nawar ya. Masih takut sama Cina, kerja aja kagak mau bolos tuh ngaji. Betul. Jadi kalau sudah akhirat untuk akhirat, hati-hati ini udah para wali. Doa-doa para wali udah nggak minta dunia lagi Pak. Hah? Nah jalannya itu udah ngambang deh, terbang deh. Semarnya. Ya kan, kalau dia wali pura-pura umat aja gitu. Makanya jualan ST ya kan. Kata dia syariat aja nih syariat gitu. Ya, jadi kalau kita cukuplah dunia untuk akhirat. Dunia kita untuk akhirat. Ada yang hati-hati nih. Ini godaan para ustadz ya kan. Ustadz Kholis, Ustadz Ipung, Ustadz Marja, kiai-kiai ya kan. Hati-hati kita. Sama-sama jaga hati kita. Jangan sampai ini akhirat untuk dunia. Kalau kondangan diundang ya kan, nah ini pasti ada nih. Itu sudah akhirat. Tugas kita memang dai ya kan, memberikan yang namanya motivasi kepada Allah. Tapi selalu ada motif-motifnya. Tergantung nih di mana dulu ya kan. Itu masjid kayaknya ya berapalah khotib ya kan. Ada datang pas yang sama hari Jumat juga ya kan. Wah kalau itu lumayan itu ya kan. 500.000 itu misalkan ya kan. Yang ini dibatalin. Yang 200.000 kampung masuk-masuk lagi. Pak mohon maaf Pak ini ya kan. Saya nggak bisa ini. Wah dia datang ke tempat yang lebih besar. Padahal yang lebih besar ini badalin orang aja. Tapi karena godaan yang lebih besar ya kan. Nah seperti itu. Ini akhirat tapi untuk ini saya kasih tahu aja, ini trik-trik Ustadz kayak begitu kadang-kadang. Makanya harus badal-badal ini. Tapi insya Allah saya enggak, pokoknya mau di mana aja ya kan diundang. Apalagi kalau masjidnya Pak Adik jadi nanti, kebetulan dia pimpro ya kan. Mudah-mudahan amanah dan dimudahkan, dilancarkan dia buat masjid di Natura. Ini pimpro gini-gini, orang asobik nih Pak Ipung. Pimpro pembangunan masjid Natura, bayangin nih. Betul Pak Adik? Pimpronya ya kan, saya ajak main ngaji, ayo ngaji dulu malam. Aduh Bi, maaf Bi, ada rapat apaan sih malam-malam udah pulang kerja, ada rapat masjid. Emang jadi apaan? Jadi pimpro. Wih keren banget. Adik PhD jadi pimpro. Masya Allah, orang brain. Mudah-mudahan kagak rubuh ntar. Kita doakan mudah-mudahan lancar ya kan, dan bangunan masjidnya ini. Dan insya Allah Pak Adik kita tanggal 9-10 ada studi tour ke Sukabumi, ke Masjid Sejuta Pemuda. Pak Adik ikut untuk Merbot 5.0, belajar tentang Pak Ibu? Pengelolaan masjid modern yang duitnya banyak ya kan, tapi untuk akhirat. Kayak GIP itu adalah dunia untuk akhirat, dikumpulin beras untuk orang-orang. Kayak begitu dia. Ikut nggak? Hah? Oh, pengajian ITB. Ya, baik. Baguslah ngaji juga ya kan. Kirain mau ke Batam. Ya. Nah, ini seperti ini dia. Kita lanjutkan 2 ayat lagi supaya tuntas. Tadi ya, keluarlah si Korun dengan kemegahannya. Orang-orang mengeluh-ngeluhkan, wah Korun hebat, Masya Allah keren banget gitu kan. Gue pengen deh kayak lu. Nah itu apalah, sampai dia mengatakan innahu dzu 'adzin 'adzim,
Wah, benar-benar luar biasa itu Qarun. Ini orang giring, gila ringan. Pada saat ada Nabi Musa, justru Qarun yang dilulukan. Kan gitu. Ini benar-benar membelah masyarakat kita nih ya kan. Lu orang Islam ya kan, siapa yang lu banggain? Ada Qarun yang demikian luar biasa kayanya atau Nabi Musa yang demikian alimnya gitu loh. Tapi orang-orang ini mengatakan dengan kalimat yang luar biasa, keagungan kan, zu azim azim. Jadi dia mengatakan begini, pokoknya itu Qarun luar biasa hebat. Gitulah bahasa ininya, Indonesianya, zu azim azim. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Ya. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Nah, kalau tadi kan kata orang-orang yang harta. pengagum harta. Yuridul hayatad dunya. Kalau ini waqala alladziina utul ilm. Ini orang-orang yang berilmu berkata apa? Wa ilakum sawaballahi khair. Apa? Kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Wa ilakum, maka celakalah kalian yang mengagum-agumi si Qarun. Sawabullahi khairul. Sungguh yang di sisi Allah itu lebih baik liman amana wa amila sholiha, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini orang yang berilmu aja, mohon maaf. Orang yang berilmu mengatakan demikian. Kenapa kamu kok mengejar dunia sekali? Celakalah, wailaku. Yang harus dicari adalah negeri akhirat. Wala yulaqaha illa sabirun. Tapi itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Sabar. Ya, mungkin kita nggak dapat semuanya tapi sabar. Jadi orang yang berilmu beda lagi perkataannya dengan orang-orang yang gila dunia. Ditawari dunia, oh no. Wailakum, celakalah kita kalau kita ngajar dunia terus. Dunia itu cukup di tangan, jangan di hati. Di tangan, dunia itu di tangan, dipegang, bukan di hati. Kalau sudah di hati, semua kita adalah orang-orang yang mukibban ala wajhihi. Terus terakhir, فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. artinya, maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya. nah, bagi orang-orang yang benar-benar dia mengajar dunia, Qarun saja, itu kemudian fakhosafna bihi wa bidaril ardo, kami benamkan dia dengan rumahnya. Jadi kena gempa, hancur semuanya, hartanya tertimbun. Makanya selalu mengatakan harta Qarun. Kenapa? Karena ada di bawah tanah. Itu asal usul kenapa dia mengatakan harta Qarun. Harta Qarun sebenarnya kenapa? Hartanya dengan rumahnya dan dirinya itu tertimbun di bawah tanah. Itu akhir orang yang cinta dunia, tertimbun di bawah tanah. Terus maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap ajab Allah. Dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Tidak ada satu golongan yang bisa menolongnya selain Allah. Dan tidak ada yang termasuk dia orang-orang yang bisa membela diri nanti di akhirat. Nah, ini kisah tentang Qarun dan para pengikutnya. Nah, apakah kita Qarun atau pengikutnya? Wallahu a'lam. Maka saya mengajak kepada kita semua, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Yuk sama-sama fokus energi kita juga untuk mencari akhirat. Tidak ada orang-orang itu yang dia kepada akhirat kemudian hidupnya susah, nggak dapat makan segala macam. Enggak. Ya. Semuanya Allah berikan. Ya, itu saja untuk sementara kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.